yang hadir hari ini, pimpinan-pimpinan daya, tokoh undangan kita yang hadir hari ini, Bapak Haji Muslim Ayub dan rombongan, tokoh kita yang tidak asing lagi, Bapak Haji Nurul Mursid Musrid, mohon maaf Pak, baru dapat catatan ini Pak. Yang terhormat Bapak Mukim Kepemimpinan Silatong, terhormat Bapak Kades Liban Kajang Atas dan desa tetangga, terhormat Bapak Haji Mairaya atau yang di atas asing dikenal dengan panggilan Pak Itang, yang alhamdulillah kami diterima dan disambut di rumah beliau, beristirahat dan santap makan malam bersama. Mudah-mudahan seluruhnya menjadi amal jariah dan sedekah jariah, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jajaran tuan-tuan guru kami hadir, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Haji Singkil, Qori kita baik dari suku Salam dan kota Singkil yang berpacu yang kita hadirkan dua bacaan Al-Quran yang dikenal dengan istilah haflah. Anak-anak kami yang kami cintai, seluruh hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, saya hadir kemari melalui rekomendasi Abuya Dr. Anis Ibrahim HI, melalui murid beliau yang menjadi adik saya dulu jumpa di Medan, Ustaz Jakirun. Mudah-mudahan sampai saya kemari Bapak Ibu, saya orang Medan, cakap ceramah orang Medan dengan orang Aceh mungkin berbeda. Saya orang Medan agak kasar logatnya, maafkan saya, dan saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Itu perlu digarisbawahi. Bapak Ibu, saya selalu sekarang mendengar ceramah-ceramah di TikTok, di YouTube, di Facebook, mengikis kepercayaan orang merayakan Maulid Nabi. Apalagi Aceh, jangan sampai terpengaruh pendapat-pendapat paham-paham yang menghilangkan rasa cinta kita merayakan Maulid. Apa rupanya Ustaz yang salah dalam Maulid? Pertama, biar jangan hancur makna Maulid, ulama besar bernama Ajuddin Husain dalam kitabnya Adillatus Syar'iyyah fi Zawaj Ihtifalil Khairil Bariyah halaman 17 sampai 19, tujuan Maulid Nabi adalah al-mutadamminul ijtima'i li sima'i siratin Nabi, dikumpulkan orang banyak. Tujuan pertama mendengarkan sejarah Nabi. Siapa yang salah di sini? Penceramahnya. Qala artinya berkata, qawal artinya berkata yang tak ada makna. Jadi mohon maaf Pak, kalau ada guru-guru kita, tuan-tuan guru kita menjelaskan lahirnya Nabi, sayang pendengarnya yang bosan. Ada 3 cara orang pulang dalam pengajian Maulid. Pertama, yang merokok pura-pura kamar mandi, mutar dari belakang tak balik-balik, dandainan ke bapak. Kalau mama ciri-cirinya mau pulang, pura-pura mantan anaknya tidur, keangguran kaya udah tidur dia dan tidak ada yang angkat. Anaknya diantarnya, mamanya tak balik. Yang ketiga, pura-pura nelpon. Mama teriak, lama-lama pura sampai ke rumah nelpon. Jadi siapa yang pulang duluan malam ini, kau doakan dia berpulang ke rahmatullah, diterima di sisinya. Amin. Pulanglah, kau doakan langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, sima'ul madahi fi hubbi, didengarkannya pujian-pujian kepada Nabi. Saya dapat tadi bocoran dari Pak Itang, Ustaz, besok pagi baru acara khusus zikir Maulid. Ini yang betul di Medan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, izin, saya baru-baru ini ceramah diundang remaja masjid Abuya. Apa caranya? Acara saya naik tengah 10,
diumumkan panitia acara selanjutnya drama. Ku panggil Pak Kades, aku ada gila-gila. Ku panggil Pak Kades, Pak Kades, mana yang tujuan Bapak mendengarkan aku ceramah atau aku yang mendengarkan drama? Pak Kades pucat, demi Allah Pak, ini masjid, kalau Bapak mempertaruhkan, kalau Bapak menghargai remaja masjid, latihan 1 bulan ditampilkan dengan 10 jam, berapa aku naik ceramah? Saya pulang hari ini. Pucat, perkara honor nanti transfer udah. Apa kata Pak Kades? Mohon maaf ya nak ya, Ustaz ini mau cepat, bukan mau cepat. Otak manusia Pak hanya bisa menerima pendengaran penglihatan di atas jam 10. Lewat jam 11, makanya di Jawa-Jawa ceramah jam 1 ngomong gak nyambung. Kenapa? Udah ngantuk. Selawatnya gak cocok waktunya. Kayak ini betul. Besok pagi zikir maulid, malam dakwah Islamiyah, selesai. Dijawab sampai jam 1. Ya halala, ya halala. Macam mana mau ceramah? Saya pernah diundang tim salawat jam tengah 1 Ustaz ceramah, tengah 1. Yang ku ceramah antara sadar sama tidak, terbuka matanya, kosong pikirannya. Ini baru betul. Besok zikir selawat sampai siang akan sama, baru betul. Di Medan yang ada lagi pop song. Acara selanjutnya penampilan pop song, 3 lagu. Yang lucunya nggak ada kaitan lagunya masalah Nabi. Ini yang hancur maulid Nabi. Saya ini ahli Medan paling keras saya. Pop song sejadakan, bagusan pakai nasi, ya kan? Buatlah tanggal 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Nah, diceritakan boleh. Ini nyanyi India, nyanyi dangdut, yang lucunya disawer. Ustaz nggak pernah ditambahi panitia. Ini penyanyi disawer. Makanya kok di Jawa lebih aneh lagi Pak. Kok yang disawer di Jawa, di Pakistan, kok yang disawer. Kalau di Indonesia terbalik, apalagi di Medan, penyanyi disawer. Apalagi Pak mantan bupati itu begini. Bupati sana. Sama amat disuruh. Koyak 2 juta di dompet. Kau dibaca Quran, hilang slotnya nggak diganti. Yang ketiga, ini yang ada cuma di hati sama bandar. Itu amut ta'am, undang orang, panggil makan bersama. Namanya kan maulid. Hanya di Aceh sama di Banjar. Saya walaupun Ustaz tak ternama Bu, saya baru pulang dari Kalimantan. Saya diundang pengusaha batubara kedua kalinya. Di sana kalau buat maulid orang Banjar, rumah ke rumah. Itulah bedanya sama di Aceh. Kalau Aceh panitia, kalau Banjar Pak, rumah ke rumah. Setiap rumah panitianya menampung 10-20 orang makan. Alhamdulillah. Tapi kalau di Medan Bapak, saya bukan menjelekkan Medan. Ini yang payah dirubah. Di Medan ini orang takut kalau jadi panitia maulid Nabi. Dan gak ada anggarannya. Yang paling sakitnya panitia bawa proposal, nggak ngasih, bahkan jawabannya marah-marah. Assalamualaikum, salam. Apa ya kalian? Mau juga. Di sini Muhammad masih mudik di sini, masih mudik, masih kan? Tolong nunggu yang dikutip ini untuk ulang tahun Nabi. Jaga mulut kita, jangan menyakiti di panitia. Kadang-kadang udah dikasih goceng, mulutnya kasar kali. Dari mana ustaznya? Dari mana? Kok jauh kali? Hampir gagal proyek gara-gara muncul lagi. Dibilang jauh kali. Coba hati-hati. Acara rumahnya Pak, acara maulid. Kalau bisa orang-orang kaya di sini, tunjuk tangan lah. Bilang sama BKM dari saya Son, orang kaya kedua, Pak,
dari saya nanti Pak Muhammad Khalil Ustaz, Pak saya korinya, Pak saya kuenya, jangan ganggu Bang Masih yang kaya keluarkan harta untuk Nabi. Tapi sayangnya kadang-kadang orang kaya ini banyak program, duitnya nggak ada. Nanti kalau saya duduk, kita tolong, kok duduk, kalau nggak duduk, aku langsung sudah buka. Nanti kalau saya duduk lagi, saya buat maulid, banyak nggak duduk, nggak ada lagi maulid. Izin, makanya Muhammad, saya kalau ke Aceh ini nggak takut saya. Kalau diundang Muhammad ke Aceh, singkil Aceh mas, saya nggak takut. Kenapa? Karena alhamdulillah panitia pengertian menyambut tamu jauh dari Medan. Tapi jangan Muhammad misalkan di sebelah, hati-hati juga. Kalau ceramah ke Medan kejam-kejam. Saya pernah ceramah bawa istri, bawa adik dua, panitia ngomong, yang ceramah satu, tapi datang 5 orang. Tadi kami heran sama bapak, kok cuma kali pulang Pak cuma berdua, ketiga sama dia. Kamu udah nyiapkan makan banyak sama panitia. Kami takut kami Pak menyusahkan panitia. Biasanya Pak saya nyetir sendiri Pak, biar jangan ada Muhammad disiapkan 2 hotel beres sama saya. Cuma karena udah capek kali Pak, dari kota Pinang Pak mutar balik, baru nyampe dari siang, makanya bawa supir. Alhamdulillah dapat kami penginapan istirahat di rumah ahli baik. Itu contoh penghargaan. Kalau ke Medan, Muhammad saya biasa Pak tidur di hotel Merah Putih, SPBU. Betul. Makanya minta tolong keluarkan harta untuk Nabi. Ya, untuk kami hormati, saya mengambil 4 poin aja dalam maulid Nabi. Pertama, sejarah lahirnya Nabi. Yang kedua, bagaimana Nabi berkeluarga. Yang ketiga, bagaimana kita contoh Nabi dalam bersosial. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana Nabi melakukan ibadah dalam sepanjang hidupnya. Pertama, ayo nak, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ibunya? Pintar. Nama kakeknya? Nama neneknya? Nama neneknya namanya Fatimah. Ya? Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nama ayahnya Siti Aminah. Nama ibunya, izin ya saya kunteka. Anak-anak ini kalau pakai nyanyi cepat nangkap. Ayo. Abdullah nama Siti Aminah, nama ibunya, dilahirkan singkil ayah ini Nabi. Ada singkil lalu bilang Abdullah nama Siti Aminah, nama ibunya, dilahirkan Niko bertepatan di tahun. Jangan yang ustaz ke bawah matamu, baca ke belakang aku ngomong. Bayangkan pulang baca ini bungkus Pak. Allah. Payah banget ini. Beli macam mana ceramah ini? Musibah saya yang ada Pak, terlibat turun. Ini pas di ujung ini, enak ini di ujung.
Muhammad itu dilahirkan dari suku ternama namanya Quraisy. Nasab mereka jumpa dari kakeknya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya istri dua. Pertama Qatilah, yang kedua Qaidah. Qatilah dengan Abdul Manaf menikah, punya anak tiga. Pertama Abdul Sam, yang kedua Muttalib, yang ketiga Hashim. Qaidah punya anak sampai ke bawah namanya Naufal. Maka sampailah rentetan nenek mereka, kakek mereka yang sama-sama dari Abdul Manaf. Makanya dari Adas jumpa kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya istri dua. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Lama punya anak dengan Siti Hasanah. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Ismail usia 6 tahun dalam riwayat, lahirlah Ishak. Ishak ke bawah jumpa Yakub. Yakub ke bawah jumpa Nabi Musa. Maka difitnahlah Ibrahim orang Yahudi, karena kaum Nabi Musa adalah orang Yahudi. Turun ayat, wa makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah wa ana minal muslimin. Aku bukan Nasrani, aku bukan Yahudi, dan aku Muslim sejati, agamaku Hanif. Makanya sejarah Palestina tidak bisa lari dari sejarah Islam. Kenapa? Karena Ibrahim dakwah pertama dari Palestina. Wajarlah orang Palestina itu cantik-cantik orangnya. Itulah Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik, matanya biru, sampai Raja Mesir tertarik untuk menikahinya. Makanya lepaslah cengkraman setan yang tangannya kaku, diberikanlah hadiah budak bernama Siti Hajar. Mohon maaf Pak, izin Pak ya, kenapa rela Siti Sarah poligami Nabi Ibrahim? Jawabannya satu, karena Siti Hajar jauh lebih jelek dari Siti Sarah. Itu jawabannya betul. Cek dalam kitab, Siti Hajar itu orang jelek, hitam, bibirnya tebal, keturunan Ethiopia. Wajarlah Siti Sarah tak cemburu yang disuruhnya poligami pembantunya sendiri. Sekarang banyak laki-laki cari yang lebih cantik. Maka silahkan Pak poligami, tapi kayak Nabi kita sebelumnya, lebih tua, lebih jelek. Kalau ibu sekarang 50 tahun, cari yang 100 tahun. Setuju Bu? Tidak setuju. Tidak kabul jam 8, dikebumikan tengah 9, minta langsung. Ini kurang lebih mudah. Ini pertama 52, yang dua 25, sakit hati lah. Coba lebih tua. Kau pun bapak enggak balik-balik, Pak, ini bapak 3, umurnya 100, enggak cemburu pun. Mana ayah? Kau enggak balik 2 bulan sama nenekmu. Nenekmu 3 di bawahnya. Udah ujung hayat, itu yang diperjuangkan. Itulah bukti ketaatan nenek kau sama ayah kau. Siapa nenek itu? Orang lama nggak mati dari nikah ayah kau. Ini pula. Makanya saya Pak, ada ustaz sekarang ceramah di YouTube, poligami sunnah Nabi, poligami sunnah Nabi, macam poligami aja sunnah Nabi dunia ini. Berapa isi ustaz? Istri saya 3, sunnah. Bilang aja gue batal, sunnah pula gue bilang. Iya, menyanyikan ayat itu sunnah Nabi. Memerintahkan janda-janda jompo sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi nikahi janda-janda itu. Ini yang garis-garis pula yang dinaikin. Cocok? Tak benar. Coba. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar, punya anak Ismail. Dewasa Ismail berpisah antara Mekah Muhammad dengan Babilonia. Maka yang terjadi apa? Maka Ismail menikah dengan wanita Jurhum, namanya Jundub al-Jurhumi, punya anak 12. Anak paling besar namanya Nabi ke bawah jumpa Qadhan ke bawah jumpa Muqawwam, sampailah nasabnya kepada Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nidab bin Huzaimah Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Muqawwam
Maqam bin Nahur, Nahur bin Tairo, Tairo bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabi, Nabi bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Tareh, Tareh bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Balih, Balih bin Aimin, Aimin bin Pasayat, Pasayat bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamin, Lamin bin Yarda, Yarda bin Tarikh, Tarikh bin Yanis, Yanis bin Sis, Sis bin Adah. Itulah rentetan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Penjaga di paling lupa belipan. Usian biasa ya, Pak belipan, sesak. Saya ngomong. Ustaz tadi ayo, begitu Muhammad Abdullah menikah dengan Aminah, paksa berdiri lagi. Menikahlah Abdullah dengan Aminah. Pertama Allah pindahkan Nur Muhammad birahim Aminah dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tepat pada malam Jumat di bulan Rajab. Maka dititip Allah, tapi sayang, sungguh sayang Bapak Ibu, 2 bulan dalam kandungan Abdullah Muhammad dalam kandungan ibunya, meninggallah ayahnya. Semua para malaikat menangis, ilahana annan nabiyya baqiya yatima. Tuhan kami, Nabi kami kau tinggalkan dalam keadaan yatim. Allah menjawab, ana hafizun wa nasirul lahu. Wahai para malaikat, jangan kau sedih, Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah yatim. Ana hafizun wa nasirul lahu. Aku yang menjaganya, aku yang menolongnya. Jangan macam-macam sama anak yatim. Sekarang banyak di Medan KPU program rumah yatim, yang punya rumah kaya raya, yatimnya sengsara. Dibuat rumah tahfiz untuk yatim, anak yatimnya tak berganti bajunya, yang punya yayasan berganti mobilnya. Anak yatim sekarang beralat, hancur agama ini. Kenapa? Kalau mau pengen agama itu baik, ambil anak yatim, sekolahkan atas nama agama. Saya beberapa tahun yang lalu diundang oleh wali kota Langsa. Rupanya Pak, mohon maaf, ada musibah yang dia dapatkan, meninggal yang tak beruntun, meninggal anak dan istrinya. Mungkin Bapak ingat Pak ya? Saya penceramahnya, dengar saya berani saya diundang Pak wali kota Langsa, acara di Bangku di lapangan itu. Anak yatim, santunan anak yatim, 1000 anak yatim, nasi kotak 1000 nasi kotak. Nah saya tanya Pak Sekda, ya anak yatim makan apa nanti habis acara? Sudah disiapkan Pemko nasi kotak untuk anak yatim. Saya tanya langsung, Pak Wali Kota sama Pak Wakil semua kepala dinas makan apa? Apa itu? Allah Akbar, Tuhan. Abdullah ceramah mana tuh tengok itu kan keliling laku. Izin Pak ya. Sini ada buat berondok takut ketua lagi nanti. Anak ayo, Muhammad, saya nasihati langsung Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, ya, kalau anak yatim yang dikasih santunan itu pakai nasi kotak, saya langsung bilang, anak bapak berhak di sana. Betul. Ini kebenarannya. Saya bilang dari sana anak bapak. Sorry siapa itu Pak?
Sedap dah ya. Berapa ada? Dah. Sudah lupa dari mana? Dari mana tadi? Masalah ayat ini. Izin saya sampaikan, kalau anak Pak Wali yatim posisinya di sana. Kenapa? Karena mau wali kota, mau gubernur, kalau dia yatim tetap yatim dalam pandangan Allah. Di sana. Maksudnya apa Pak Ustaz? Kalau Bapak menghargai anak yatim sebagai anak Bapak yatim, hargailah anak yatim yang di sana. Kalau anak Bapak yatim, berhak dia mendapat satu kotak nasi bungkus sebagai anak yatim. Pak Wali Kota berdiri, dipanggilnya Pak Sekda, anak yatim yang 1000 makan di pendopo, kita yang makan nasi kotak. Begitu Kabupaten berdiri, anak yatim makan nasi yang dihidangkan cair. Aku pun korban nasi kotak, gara-gara kalian aku nasi kotak. Begitu. Jadi kalau ada, mohon maaf Pak, izin mantan-mantan pejabat ini Pak, kalau Ustaz ceramah menyinggung diri kita, jangan marahin Ustaznya. Begitulah cara Allah meletakkan kalimat kami menasihati pejabat ini. Cuma saya kalau tersinggung pejabatnya, kami yang kena pecat nggak dipakai-pakai. Jadi apa lagi tugas kami Pak? Ya, izin, mohon maaf. Jadi yang kedua, anak yatim tak perlu banyak orangnya, yang perlu banyak manfaatnya. Diundanglah 1000 anak yatim, dikasih amplop, ditengoknya dari beban. Warna merah. Anak ini, jangan kau bangga warnanya, kau hitung nolnya itu yang pasti. Kalau warna merah nolnya 4, 2 lembar, berarti 20.000. Kalau nolnya 5, rezeki kita berarti 200.000. Dihitungnya di sampingku, 1, 2, 3, 4. Pak Ustaz tahankan 20.000. Anak sebelah nanya, Ustaz berapa? Dia tahu, aku penceramah 2 amplop juga. Tidak hanya amplop saya, membawa anak yatim 1, ceramah 1. Yang ketiga Bu, hapuslah kepala anak yatim. Itu sunnahnya. Pegang kepalanya, minta doa. Amin. Orang itulah yang kita nanti-nantikan. Doa peninggu sihat yang amin, 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 amin. Ini enggak anak yatim kayak anti bagi sembako. Terus pegang, cium kepalanya, merasa dia punya ayah di dunia ini. Peluk dia Pak, sabar-sabar nak ya, iya Pak, begitu. Tapi jangan karena saya bilang mengusap anak yatim yang gak berambut gak undang-undang juga. Takutnya yang kunul-kunul gak pernah dapat data. Wah aku pernah diundang Wah, belum ada rambut dan jadi kalian berdua kadang enggak. Itu semua rambut yang tumbuh. Ya, besok Pak masih ada yang anak yatim Pak. Ada Pak, mudah-mudahan jangan tinggalkan mulai itu. Ya. Begitu Muhammad Amin Hamil dititipkan dulu Muhammad. Ada doanya Bu, ayo Bu, ikuti Bu, ayo. Ini doa Aminah ketika mengandung Nabi. U'iduhu. Semangat Allahu Akbar. Kalian diam dulu ya, mama dulu ya. U'iduhu. Yang diam dulu. Ayo, mama dulu, ayo. U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Sekali lagi, u'izuhu bil wahid syarri kulli hasid. Ini perlu doa ini Bu. Belum tentu kita dengar maulid, kita dengar doa Aminah ketika mengandung, bukan? Ini kita dengar hafal. Walau ibu belum mengandung atau mama tak mau mengandung lagi, menantu ibu yang sedang mengandung, anak ibu yang baru menikah mengandung, baca doa ini.
Inilah yang diamalkan Aminah ketika Muhammad dalam kandungan ibunya. Tak merasakan sakit Aminah ketika baca doa ini. Lahir Muhammad kecil. Tak sakit. Maka ibu sekarang ya Allah. Ayo sekarang ibu. U'izuhu bil wahid min sarri kulli hasid. Udah hafal bu? Oh, cobain dulu. U'idu bil wahid min sarri kulli hasid. Kurang. Ibu. Rekam. U'iduhu bil wahid min sarri kulli hasid. Kalau ada ustaz di luar doa ini mengajarkan seminggu itu Muhammad salah. Contoh, Ustaz, saya kan lagi hamil 2 bulan. Apa amalannya Pak Ustaz biar anak awak ganti Pak Ustaz? Ustaz ibu nambah ilmu. Nanti ibu sering-sering baca surah Yusuf ya. Habis setiap sholat baca surah Yusuf. Disambung nanti surah Maryam. Insya Allah kalau anaknya laki-laki akan lahir ganti kayak Nabi Yusuf. Kalau nanti perempuan akan lahir cantik kayak Siti Maryam. Bohong besar. Mama saya sudah membuktikannya. Ketika saya dalam kandungan, dia baca surah Yusuf setiap hari 9 bulan. Ini yang lahir ke dunia. Apa kaitannya Nabi Yusuf dengan janinawak seperti apa? Muhammad, ini jelas doanya. Jibril datang kepada Aminah mengajarkan doa biar janin Muhammad terpelihara, tidak dihancurkan oleh bermacam-macam orang yang syirik kepada Aminah. Pernah ibu dengar orang hamil 3 bulan kempes perutnya? Pernah ibu dengar orang 4 bulan gak ada anaknya tiba-tiba hilang? Itu bukan mitos. Setan tak bangga lahir umat Muhammad di dunia, semakin banyak yang memujinya. Maka itulah cara kita, cara Jibril diajarkan Allah kepada Jibril melalui Jibril kepada Aminah. U'izuhu bil wahid, aku berlindung kepadamu ya Allah, engkau yang Maha Esa, min syarri, dari kejahatan, kulli hasid, setiap orang yang dengki. Itu arti doa tadi. Ya, ini Muhammad dibaca doa. Lahirlah Muhammad, dikasihlah nama yang baik. Jangan asal buat nama. Ada orang Jawa di sini bu? Ada orang Jawa? Orang Jawa ini kalau buat nama kadang-kadang apa yang dipikirkannya itu yang dibuat. Lahir bulan 1, lahir anak namanya dibuat Januar. Lahir bulan 2, Febriani. Lahir bulan 3, Maryati. Lahir bulan 4, Prilly. Lahir bulan 5, Mimi. Kalau Filipin, jangan lagi tonton di Filipin itu. Ya, itu makhluk gak jelas, gak besar-besar badannya, 13 tahun filmnya. Satu lagi, makhluk apa gak tumbuh rambutnya, cuma satu yang di atas. Ya, kasih nama yang baik.
Orang Arab bangga membuat nama dengan 3 cara. Pertama, di ujung namanya ada nama bersejarah dalam hidupnya. Tengok Nabi Muhammad, nama anak pertama namanya Qasim, rentetan dari keturunan dari Qusay. Nama anak keduanya dibuat Abdullah, nama ayah kandungnya namanya Abdullah. Anak ketiga laki-laki perempuan dari Maria al-Qibtiyah, anaknya yang bernama Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena nenek moyangnya bernama Nabi Ibrahim. Fatimah dibuat nama anaknya paling kecil karena istri Abdul Muthalib yang ketiga namanya Fatimah. Dibuatlah nama-nama anaknya biar dia teringat sejarah hidupnya. Saya alhamdulillah nama saya Abdul Muhadir. Abdilnya nama kakek saya, Muhadirnya nama ayah saya. Digabung Abdul Muhadir. Asal cocok sambungannya. Jangan asal disambung. Nama ayah Mahdi, nama mama Wati, lahir anak mati. Pula nama anak mati. Nama ayah Abbas, mama Kokom, lahir anak Baskom. Coba. Apalagi orang Jawa, saya bukan gitu orang Jawa, istri saya orang Jawa. Orang Jawa ini enak buat nama. Ayahnya tukang kantor pos, nama anak Suratman. Ayah tukang bengkel las, nama anak Lasman. Ayah anak suka nembak monyet, lahir anak Anoman. Yang kedua, buat nama asal nama kampung. Alhamdulillah, Abdurrahman As-Singkili, asli orang Singkil. Keterkenal Tuan Guru Abdurrahman karena dibuatnya nama di ujungnya nama kampungnya. Yasin Al-Padani, orang Padang. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten. Muhammad Alawi Al-Makkai Al-Hasani, orang Makkah. Apa lagi bu? Apa lagi? Mustafa Husain Al-Madini, orang Mandiri Natal. Kamu nanti buat namamu Rudi Wajarimsum Aceh Wasingkili, masuk Jatang ini, masuk apa lagi? Desa betul ini. Desa Lipat Gajah. Buat namamu itu. Ya, izin. Jangan buat nama yang tidak ada maknanya. Ada bahasa Arab, jelek artinya. Siapa nama ibu? Hawiyah. Tahu arti Hawiyah? Neraka. Ada lagi yang paling aneh. Siapa nama bapak? Tony. Dari Al-Quran Pak Ustaz. Gak ada Tony dalam Al-Quran Pak. Ada loh. Gak ada. Coba sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Separuh diambil. Buat nama yang jelas. Muhammad ya, izin. Oh, begitu Muhammad usia anak-anak disusui 3 orang yang menyusui Nabi. Pertama, siapa? Mama yang menyusui. Namanya Ami. Yang kedua, Syaibatul Al-Aslami. Nah, yang ketiga, Halimatus. Itulah orang yang menyusui Nabi. Begitu Muhammad usia 6 tahun bapak, meninggallah Aminah. Ketika Aminah mau meninggal dunia, diambilnyalah Muhammad kecil, diletakkannya di pahanya sambil menatap wajah Muhammad yang belia umur 6 tahun sambil meneteskan Aminah sambil berkata, kullu hayyin mayit, setiap yang hidup pasti mati, wa kullu jadidin balin, setiap yang baru akan punah, wa kullu kabirin yafna, setiap yang besar orang tua akan mati. Ana maitata, wahai anakku, aku akan jadi mayat. Kata Rabtu khaira, walau aku jadi mayat, kau tinggalkan kau menjadi anak yang baik. Wa waladtu tuhra, kulahirkan manusia suci, kau Muhammad, namaku akan dikenang abadi walau aku sudah mati. Maka
Buat kebaikan ibumu walau ibumu sudah tidak ada nanti. Apa kebiasaan orang tuamu, lanjutkan biar tidak dikenal orang siapa nama baik orang tuamu. Sekarang banyak yang terbalik, anaknya yang menghancurkan nama orang tuanya, anaknya sendiri. Kenapa? Ketahuanlah pakai narkoba. Ketangkap siapa? Anak siapa? Allah nggak nyangka Pak. Bapaknya itu lagi ukani musik, mamanya ketua pengajian. Nggak nyangka hancur nama orang tuanya gara-gara 3 anak. Ada yang kejadian perempuan, Allah. Anak siapa? Allah. Hancur. Maka besok kau jaga nama baik orang tua, kau jaga nama baik ibumu. Jangan hancurkan kerusakan akhlakmu, hancur nama orang tua. Setuju? Agak senang bertemu ini. Saya bukan marah, memang gini saya ceramah. Tumpah. Dan saya pulang. Gak bisa saya pulang. Dan meninggallah Aminah usia Muhammad 6 tahun. Maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Usia Muhammad Rasulullah 8 tahun. Meninggal kakeknya diasuh pamannya Abu Thalib 10 tahun usia Muhammad. Bu, apa kerja Nabi? Ngangon kambing. Yang kita ingat hanya 2 kerja Muhammad ketika anak muda. Pertama ngangon kambing, yang kedua berdagang. Bantui ibumu, bantui ayahmu. Hari ini banyak anak-anak muda tak mau kerja, permintaannya segudang. Mau ganti kereta lah, mau beli handphone lah, disuruh tak mau. Muhammad pemuda mandiri, kerjanya namun kambing dan berdagang. Tengok anak-anak dari sekarang. Maka kata mama saya dulu, Mama, kalau kau mencari perempuan yang bijak, tengoklah bangun subuhnya. Kalau perempuan itu bangun subuh, insya Allah itu perempuan yang bijak mau kerja. Anak perempuan sekarang bangunnya mau jam 8, asyik main handphone sampai tengah malam, mau nikah nggak ada pandainya, udah nikah asyik Indomie saja. Sekarang lakinya kena penyakitan. Tengok sekarang ini. Makanya anak Ustaz mandiri. Saya dulu waktu kuliah naik sepeda kuliah 4 tahun kurang lebih Pak. Allah sirai. Karena karatan rantainya. Sirai. Ada Pak dengan ini. Jual baskom saya pernah. Jual baskom anti pecah, pecah semua. Cara pikul saya itu, rupanya yang dipukul tengah sudutnya, bukan tengahnya. Yang saya pukul tengahnya, terbelah semua, terkorong modal. Coba, apalagi narik becak saya pernah. Tapi kata mama saya, Mama, kalau kau mandiri waktu mudamu, kau akan tak menyesal ketika tuamu. Tapi kalau kau malas ketika mudamu, akan merangkap kau menyesal masa tuamu. Maka biarlah capek masa muda, bantu orang tua. Maka Muhammad, orang Cina yang mengamalkan ini. Jarang orang Cina mengambil anggota kalau dia punya perusahaan. Anaknya sendiri. Kenapa? Ketika mati ayahnya, perusahaan berlanjut, anaknya pintar. Kita tak mau ada ayah yang jadi bos, anaknya tak boleh jadi karyawan, anaknya tak boleh jadi pekerja. Mati ayahnya, anak tak mengerti apa-apa, perusahaan tutup, hancur sia-sia. Cina yang mengamalkan ini Pak. Tengok semua bengkel-bengkel. Mati ayahnya, yang bertahan toko lama puluhan tahun hanya orang Cina. Kenapa? Karena manajemen dia jadi ayahnya. Kayak gini nanti ya, kita jangan ayah toke, nggak boleh kerja kalian, anggota semua aman itu. Mati mendadak, hancur dijual. Siap kerja orang sukses? Siap. Harus pakai semangat ini. Tengok orang makin ramai kalian, dari mana dia masuk?
kali semua. Dah menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Ibu. Mohon maaf Pak ya, anak-anak ini lagi senang-senangnya. Yang penting gak reco, orang itu ikut gabung, jangan dimarahi. Ada yang lain tidak bukan. Sepertinya oke. Sekarang dengar mama. Muhammad itu ketika dia dijodohkan dengan dua orang paling berjasa. Pertama namanya Maisarah. Ingat, Maisarah ini bak laki-laki, bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Itulah kawan Nabi berdagang ke Sam. 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang. Gak mungkin kawan Nabi bermalam dengan perempuan. Maka Maisarah itu laki-laki. Yang kedua yang menjodohkan Muhammad namanya Nafisah. Ditanya Nafisah Muhammad, ya Muhammad. Lalu mendengung karena di gurun pasir. Mana anta zawas Muhammad. Apa alasannya kau belum menikah? Jawab Nabi sedih. Malak ahli wa ma'al nafsi. Aku tak punya keluarga, aku tak punya harta, aku hanya sebatang kara. Siapa yang mau perempuan sama? Sekarang saya tanya dulu, jujur muda, ada anak muda di kampung kita hafal Quran 30 juz, cuman dia menjadi imam, gajinya cuma 1 juta, keretanya Supra, nggak ada engkol, lampunya mati semua. Jangan tanya remnya muka belakang nggak ada. Dihidupkan keretanya, hidup keretanya campak orangnya. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, ada orang nggak ngerti agama, orangnya kaya raya, mobilnya Innova, datang melamar anak gadis ini. Mana ibu pilih jadi menantu? Yang naik Supra atau naik Innova? Jawab. Iya mau Innova lah. Nggak mikir ibu tuh Innova lah. Innova bukan? Coba, kaya nggak menjamin rumah tangga bahagia. Maka bersyukurlah ibu kalau orang kaya minimal sekolahkan anaknya ke agama. Kan? Rupanya tadi Pak Mama aku tengok tadi di kamar, rupanya alumni Al-Qausar rupanya bapak. Ternyata saya ustaz sering ceramah di Al-Qausar. Saya tanya, berapa tahun dek? 6 tahun Pak. Apa alasan? Gak akan capek bapak ini lagi menyuruh anaknya sholat. Yang dulu ku sekolahkan ke 6 tahun pesantren. Tak pada ku tegur kau yang tahu. Nikmat dia nyaman. Udah kaya, anak ngerti agama. Yang sekarang hancur, udah gak punya apa-apa, gak ada dasar agama. Apa gak hancur? Makin narkoba. Saya ketawa. Supaya gila. Coba, mohon maaf, ngeri. Lalu, yang kedua kalau mau cari calon menantu, husnul wajhi, yang bagus mukanya, jangan cantik kali, jangan jelek kali. Cantik kali pun bini awak, mahal biayanya. Alisnya saja cepet limpul 200-300. Cari perempuan yang gak ada alisnya, nampaknya hantu tiap hari. Ada pandai-pandainya sikit. Coba, jangan ganteng kali curiga, asik cemburu aja, sakit otak. Jelek kali pun sakit kepala, nggak bisa tidur di sampingnya. Mau siapa ini? Cuma yang sedang-sedang aja. Yang ketiga, kalau cari menantu khafifatal mahri, ini orang Aceh masih ada ini, ringankan maharnya. Orang Aceh masih usia berapa mayam? 20 mayam. Allah terdiam. Tahu anak sekarang
maharnya 20 mayang nggak pandai apa-apa, masa tak bisa, ngosok nggak pandai, nyuci nggak bisa, makanya banyak sekarang jam dan bisa nggak tahu apa-apa. Kalau dulu, walau punya anak orang kaya, mandiri anaknya, walau dia bekerja, semua dikerjakan. Kenapa? Karena mamanya mengajarkan, kau boleh ayahmu kaya, boleh ayahmu anggota dewan, boleh mamamu pegawai, tapi kau bakal jadi istri orang. Kalau pandai kau mau ngurus rumah ini, tiap hari kau merepek membangunkan kau, cuci bajumu, siapkan kamarmu, biar kau nanti terbiasa punya istri, punya suami, kau tak repot membersihkan kamar suami istri. Itu mau sekarang handphone aja, cuma bentar lah, maka Muhammad menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Punya anak berapa? Anak Muhammad dengan Khadijah ada 6. Rasul menikah dengan seorang perempuan sampai 10 kali, tapi hanya satu yang punya anak, namanya Maria Al-Qibtiyah, yang semuanya janda tak punya anak. Maka yang punya anak cuma Maria Al-Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Berarti semua berapa? 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Ayo, anak-anak Nabi. Kalau di Medan yang banyak hafal itu lagu-lagu TikTok. As-sebenarnya apa kan? As-sebenarnya sun apa juga? Anak ajari belum tentu ayah menghafal jumpa. Tes nanti mama hafal nggak anak Nabi? Nggak, mana kayak hamil lah. Ada 1, 2, 3. Cocok kan? Beginilah kalau anak-anak di depan, aku yang saya tersuljamkan. Minta izin lah Bu, kalau nggak diopeng ini recok nanti. Makanya aku imbangi, capek ini tak Bu. Ada yang tukang ketawa dari tadi dia. Usia Nabi Muhammad itu menikah 25, diangkat menjadi Rasul usia 40. Dengan Bu, apa target Nabi menghilangkan tradisi jahiliyah yang dulu sudah punah tuntas, sekarang mulai marak kembali. Pertama, al-qimar wal maisir, banyaknya perjudian dianggap biasa. Apa sekarang yang banyak? Seketer di Medan. Kalau sudah anak-anak kayak gini main handphone, tengok apa aplikasinya. Kalau main skater, tolong hapus aplikasinya. Kalian anak-anak jangan main itu. Oke? Ini apa namanya? Gak usah. Dicuci otakmu dengan game yang merusak kau. Yang membuat game gak hobi main game, yang buat aplikasi judi lagi taubat nasuha, dia yang buat aplikasi, dia sendiri tak pernah main judi. Kita yang direkrutnya semua Pak, hancur. Maka mohon maaf Pak Beken, yang seringnya saya pernah ketika Jumat
lewat saya Pak, sanggup dia khotib Pak Muhammad di depan, diletakkan di handphone. Gimana khotib ngomong main game, khotib ngomong buka handphone, hancur. Kalau ayah buat itu tarik, ya berapa yang licin 1B, berapa hancur kalian. Uang sekolah gak terbayar, mama ayah marahi karena ayah kalah, gak pernah jempol. Kau tahu kata orang, tahu tarik berani, berani. Pernah kau lihat ayah main itu? Serius? Kalau nampakmu kau anak yang soleh, datang dan ya berapa habis gaji ayah untuk main ini? Saya mau baru pulang dari Badan Toru, aku itu usaha tambah masih juga yang depan Presiden 3. Saya tanya karyawan, berapa lagi karyawan di sini? Nominalnya 8 juta, hancur cerai berai, bercerai dengan istrinya gara-gara skater. Kenapa? Beli chipmu lagi, rokokmu lagi, malas kerja lagi, yang korban anak istrimu, kau yang buat sendiri. Sekarang sudah kita anggap biasa. Kenapa? Karena kita tak menghargai perjuangan Nabi. Kalau Nabi hidup hari ini menetes air mata dia Pak, di mana perjuangan kau imanku? Senang maju berantas studi, hancur, sekarang hilang, timbul lagi. Ini kita kadang-kadang kita anggap beribu. Oh, anak-anak SMP, anak-anak SMA udah musim. Makanya ayah-ayah kemana-mana bawa charger. Kenapa? Jangan sampai lobet. Kok ditelepon marah-marah? Kenapa? Jaringan terganggu, hancur. Yang kedua, zuhurun zina fi tilqah. Orang berzina terang-terangan di jalanan. Ciuman orang sekarang di jalan tak lagi aneh. Lebih orang itu gak punya malu daripada awak yang sudah menikah. Aku bawa biniku, kau naik kereta, pegang, belum. Abang kok marah Bang? Itu yang gak menikah romantisnya luar biasa. Aku lagi gak pernah belum. Ibu-ibu kalau digonceng lakinya, besi kereta yang dipegang. Belum. Aku bilang sama biniku tuh, kereta kami Supra Bu, tahu lah Supra, soknya pendek, naik dia, belakang besok, naik aku, hilang kap belakang. Naik kereta kami cuma nampak stand dari depannya, kami nggak pernah bocorkan, pecah ban sering. Itu bedanya Pak, betul, kami nggak pernah bocor Pak, pecah sering. Ganti ban dalam langsung koyak, wah, jangan bikin gemuk-gemuk kayak gitu. Udah kamu nah tuh, izin, oh naik kereta, pelaknya ini gini lah. Aku bilang sama dia, kau perlu abang deh, kau perlu. Abang kok gitu Bang, malu loh, kan kita kan udah nikah ya. Justru udah menikah itu tunjukkan aku lakimu, walau kayak gini aku jelek, aku lakimu. Dia peluknya nggak nyampe loh Bapak, ini dari mana? Putus dan semua Bapak. Iya, Muhammad wajar lah, udah berlaku Pak Abu itu Pak, peraturan Aceh itu Pak, yang maghrib itu tutup semua kedai, tak ada lagi minum kopi, ya kan? Kadang-kadang malu kita, anak-anak remaja itu di dalam itu tak sholat-sholat. Tuh, minta tolong kali saya, kau dah gagal kali nikahkan. Jangan banyak lama pacaran 5 tahun 5 bulan cerai. Muda-muda bakawinan, anak satu cerai-ceraian, nikah disanding-sandingkan, cerainya di tengah jalan. Usera 2 bulan cerai, 4 bulan cerai, pacarannya 5 tahun, panggilannya ayah bunda, pret. Coba, ini bahkan kita begitu romantis. Jangan sampai agak menikah lebih pede. Naik kereta, peluang. Anak-anak Ustaz, nanti kau udah besar kau nak, kau di teleponan jangan mentel, tegas. Ya, jangan kau mentel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Siapa ini? Kau enggak kau telepon kemana? Aku nanya, aku jawab. Perempuan sore hari itu. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Hancur. Nah, itu sosial. Poin ketiga langsung ini. Target Nabi dalam berdakwah agama apa itu? Membangun masjid. Sampai Nabi di Madinah dihormati bagaikan raja, disambut pakai salawat badan. Ayo, tala'al min sa'in wajabas ini pakai kain. Mohon maaf, ada 5 fungsi masjid yang dirangkum seluruh ulama. Pertama, al-masjidu bina'ul jamaah. Masjid membangun kekuatan umat. Jangan suka merajuk-merajuk Pak di masjid. Saya minta tolong saya Pak. Banyak di Medan Pak, ganti DKM, pindah masjid. Ganti DKM nggak terpilih, merajuk, nggak sholat di masjid lagi dia Pak. Pindah ke belakang. Al-Fajr dilewatinya kemana wah? Ke depan. Nggak kemana, nggak cocok. Di Medan Pak, di Medan Pak. Iya di Medan. Di sini nggak ada Bu, nggak ada bedanya kurasa. Di mana kita kadang-kadang ngomong rusak masjid, bangunannya besar, pengurusnya ramai. Bahkan ada yang bilang orang lama dengan orang baru dengan orang pendatang. Nabi Muhammad pendatang di Madinah, tapi disegani daripada kita orang lama. Belum tentu orang-orang lama yang di sini memakmurkan masjid. Orang pendatang yang datang dari Aceh mana datang kemari, kompak, jangan rapuh. Yang kedua, makmurkan masjid anak-anak ustaz. Gantikan waktu yang tua-tua. Berani. Tak ada yang berani. Berani. Datang kau nanti siap wak, gantian awak. Ngapain kau? Ajar wak. Pandai kau ajar. Jangankan ajar wak. Ngajar kedua aku bisa. Kau. Ini banyak juga orang tua nggak suka rame-rame anak di masjid. Ada yang diusir. Dan jujur, jangan takut. Jujur ya. Jujur. Ada nggak uang-uang di masjid disuruh usir anak-anak kalau sholat? Jawab. Jujur. Ada nggak uang-uang di masjid disuruh usir anak-anak kalau sholat? Ada. Wah, ada. Kesana mantap. Bibirnya. Karena kalian ribut. Main bibirnya lucu. Jangan tengok dia. Jangan tengok waktu. Ada yang datang malam ini. Ada orangnya. Pak, mohon maaf izin. Kenapa saya melarang ini? Boleh kita diamkan anak-anak, muslim jangan. Di Palestina, anak-anak beginilah yang kehilangan ayah di tempat Israel. Saya pernah nanya, kenapa tentara Israel itu lebih takut dengan anak? Karena mentalnya, jihadnya, semangatnya tak bisa dibendung. Anak-anak kalau sholat kata ulama tafri. Apa makna tafri? Anak-anak kalau sholat hanya sekedar gembira, belum tahu dia pahala dosa. Dia ke masjid bukan karena sholat. Nah, aku bilang, kawan udah ramai loh, mak. Datang ke masjid. Tapi gara-gara waktu kasar, ada kok itu bener. Cabut. Pulang gara-gara waktu. Ada kayak gitu di sini? Kawan. Takut kamu. Udah dikori waktu kau kan. Amin, siapa yang paling kuat di masjid? Oh, anak-anak, ayo tunjukkan surah. Belum lagi. Semangat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bahkan di Medan Pak pernah ada tulisannya Pak di dinding. Kucoba langsung. Dilarang anak-anak sholat di dalam, di luar, di teras. Kita bukan nggak boleh didiamkan dari kalian benar recok kau diam kau baik. Makanya emosi waktu melawan. Oh, saya mantan guru TK, makanya saya enak sama anak-anak. Saya 2 tahun guru TK. Kalau bapak yang ngerti mendiamkan anak, jangan diam, ada recok. Diam. Biasanya kalau murid lari-lari, recok, suaranya bisik. Anak-anak suka diperhatikan. Tengok dia, fokus. Wah ini enggak, nah, ada enggak? Diam. Ngomong baik-baik, jangan marah. Tarawih yang semangat, subhanallah ma'bud. Kalau masih ada anak-anak di masjid, jangan takut Islamnya akan hancur. Amin. Tapi kalau sudah anak-anak sudah ke masjid, di mana anak remaja? Gak ada anak remaja, Pak. Anak-anak yang hadir-hadir. Takbir. Coba, semangat kalian, semangat. Saya doakan nanti 25 tahun ada yang jadi bupati Singkil, amin. Jadi TNI, pegawai negeri, tentara, ulama, pengusaha, menteri, pencuri. Gak tahu kejelasan orang Pak. Betul Bu? Kalau ada orang sini yang jadi pemimpin gak berani mengganggu kita. Tapi besok anak kita hancur gara-gara narkoba, hancur gara-gara judi, tak pernah ibadah. Tertawa orang kafir akan kehancuran kita. Yang dihancurkan anak sekarang dari otaknya. Nggak pandai lagi baca Quran, yang tahu dia nyanyi. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Ayo sebutkan. Siapa gurunya? Guru bapakmu. Coba tengok anak-anak kita sekarang, tolong jangan dikotori otaknya dengan kegiatan dunia. Ya, maka saya minta tolong mohon kita lagi semangat kan? Lagi semangatnya, tengok bangkit membakar semangatnya. Orang ini harus menggantikan kita. Ada yang ustaz, awak udah ganti 25 tahun udah jadi jamaah. Orang itu beri ceramah kemana-mana. Jangan kau takut, ya. Tegakkan agama. Yang terakhir, apa yang kita contoh dari Nabi? Ibadahnya. Ibadah perjuangan Nabi sebagai sempurnanya sebagai Rasul, itulah kesempurnaan sholat. Berapa jumlah rakaat sholat semua? Berapa? Subuh 2 rakaat, zuhur. Ustaz cuma mencoba kepastian dan keyakinan. Jangan kau ragu apa yang kau lihat, yakin apa yang ada di otak. Ayo. Subuh, zuhur, asar, maghrib,
asar empat rakaat maghrib 3 rakaat isya. Sekarang banyak kita membuat acara agama tapi yang wajib kita tinggalkan. Contoh Pak, acara-acara takbir akbar, saya sering kena itu. Ustaz bisa ceramah pengkap jam 9. Oke, mulai jam 10, selesai jam 12. Berserak, kadang-kadang gara-gara itu tinggal zuhur. Ada orang heboh sholat tasbih tapi nggak sholat subuh. Heboh sholat tasbih tapi nggak sholat subuh. Ada lagi parah, ikut wirid tapi nggak sholat isya. Ikut wirid tapi nggak sholat isya. Heboh dari nabuan nyampe, nggak isya Bang. Nantilah wirid yang penting. Wirid lah yang penting kata. Isya dulu. Saya tanya tadi, jujur, pengen nggak kau mau masuk surga? Nggak semangat. Pengen nggak kakak masuk surga? Pengen nggak ayah masuk surga? Berani nggak kau negornya kalau belum sholat depan mata? Berani gitu. Berani. Ya, sholat ya. Saya tanya sekali lagi. Pengen nggak kau mau masuk surga? Pengen nggak ayah masuk surga? Berani nggak kau negornya di depan matamu kalau ayah belum sholat? Berani nggak? Apapun resikonya. Walaupun dipijak-pijaknya. Bu, kalau ada anak yang rewel gara-gara ibadah kita, syukur. Berarti dia menolong kita. Mama kasih handphone aja loh, Ma. Kasih handphone. Sholat apa sih, Ma? Udah sore loh. Handphone pegang. Ayah pun merokok aja. Sholat ya sholat. Udah tua. Berani. Gak berani. Kalau nggak berani ketika mamamu tidur biar keluar setan dari tubuhnya, Ustaz kasih amalan mengusir setan dari tubuh manusia. Tahu apa amalan? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Cara baca hafal ayat kursi. Ayo. Bismillah. يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. Kau jalan, kau dekatkan telingamu, dekatkan mulut di telinga ayah. Kau baca ayatnya seperti mengusir setan dalam tubuh. Pak, mohon maaf kalau kita punya istri yang cerewet gara-gara ibadah syukur. Saya nggak bohong, namanya ceramah sampai ham udah 1 jam lewat. Nanti pulang ke Medan masih keringatan, sesak dada yang kecapean masuk angin. Gara-gara subuh pun begitu. Kalau nggak merepet di nyawa, mungkin Muhammad tinggal tiap hari sholat. Syukur, mamamu marah gara-gara ibadah. Sholat, bentar loh mak. Sholat, 1,
menyebutkan Allah. Terbalik 20 doa tolak bala Allahumma inni tolak bala itu Allahumma inni kangen nantunya. Tapi anak sekarang bu lebih dibentaknya mamanya ketimbang anaknya. Anaknya yang bentak mamanya. Bukan anak lo orang lagi tidur pun ngantuk. Nanti lah itu besok kau akan kehilangan suara ibumu ketika dia kau sholat. Kau hargai suara ibumu tiap hari mereka gara-gara sholat. Kau hargai suara ayah yang menggendamu sampai sholat Jumat dan tidur kau di bangkuannya. Telingamu terdengar apa sampai kaya dalam ibadah. Anak sekarang banyak begitu dibentak. Mau berekor mama, mau lupa parah. Sahabat masih mana-mana aja. Sekarang mereka desa. Saya pribadi Pak, syukur punya istri yang cewek. Kalau ceweknya menunjang ibadah daripada perempuan pendiam, perempuan cerewet, kelebihannya bu, semua siap kerjaannya. Walaupun sampai mereka dia kadang-kadang nggak pengertian memang sekarang capeknya dengan siap dari mulai tadi pagi malam kerja lagi laki masih merokok ada kadang pengertiannya anak masih empok semua siap, mencuci siap, menggosok siap, ngepel siap, memasak siap. Dia pun heran, udah siap ya karena dikawal setan makanya kayak sumpah semua dikerjakan. Yang paling bahaya adalah perempuan pendiam, perempuan pendiam ini bahaya. Kenapa? Rencana jahat di otaknya sudah dipersiapkannya untuk menghabisi suaminya. Waspadalah. Makanya saya tengok banyak di TV istri yang membunuh suami. Dari situ saya nggak mau tidur duluan sampai di TV. Kalau ada masalah, kau aja duluan tidur, aku bilang sama aja lah. Kau aja duluan. Nanti aku nggak bisa ngira kalau ada rencana jahat yang menghabisi duluan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 4 poin inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama, sejarah lahirnya. Yang kedua, sosialnya. Yang ketiga, mohon keluarganya. Yang keempat adalah agamanya. Mudah-mudahan bisa kita contoh semua bagaimana perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi,